Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang saya hormati Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta wakil-wakil dekan dan ketua-ketua jurusan, juga yang saya hormati panitia pelaksana PBAK Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang saya cintai, yang saya banggakan, sahabat-sahabat, adik-adik calon mahasiswa baru Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini saya diberikan tugas oleh panitia penyelenggara PBAK Fakultas Adab dan Ilmu Budaya untuk menyampaikan materi tentang Islam moderat. Ketika kita berbicara tentang Islam moderat, ini tidak lepas dari pembahasan terpecahnya umat Islam ke dalam berbagai golongan atau sekte atau firqah. Perpecahan ini terjadi ketika setelah Rasulullah SAW wafat. Karena semasa Rasulullah SAW masih ada, semua problematika yang ada di tubuh umat Islam ini bisa terselesaikan pada waktu itu. Jadi ketika ada suatu problem, persoalan di kalangan umat Islam, masih bisa ditanyakan kepada Rasulullah. Akan tetapi setelah Rasulullah SAW wafat, Rasulullah meninggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana sabdanya, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassakum bihima kitaballah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang apabila kamu memegang teguh dua perkara itu, kamu tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Namun dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak bisa dipahami secara mentah, karena Al-Quran dan As-Sunnah sendiri itu sangat multitafsir, sehingga banyak persepsi, banyak perbedaan-perbedaan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dari situlah muncul berbagai macam firqah, berbagai macam golongan di kalangan umat Islam. Perbedaan-perbedaan terjadi. Meskipun di satu sisi perbedaan-perbedaan itu juga terjadi diakibatkan gerakan politik umat Islam pada waktu itu. Di masa sahabat, setelahnya Rasulullah wafat, yaitu ketika masa Khulafaur Rasyidin, perpecahan antar golongan itu masih belum terlihat tampak secara jelas. Di masa Abu Bakar, di masa Umar, nah di masa Utsman ini udah mulai kelihatan ada geliat-geliat perpecahan-perpecahan, timbul fitnah dan lain sebagainya. Lalu di masa Ali bin Abi Thalib, nah ini puncaknya konflik di era Khulafaur Rasyidin, terjadi berbagai perpecahan di kalangan umat Islam, yaitu ketika peristiwa tahkim atau arbitrase atau kompromi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu ketika itu perang sivil, dan Sayyidina Ali
melakukan kompromi atau tahkim atau arbitrase. Nah, ada satu golongan yang tidak sepakat dengan adanya arbitrase atau kompromi karena dianggap bahwa Ali sudah kompromi dengan musuh. Ini mereka menganggap bahwa Ali ini sudah zalim dan mengingkari dari ajaran Islam, dari ajaran syariat. Nah, ada golongan yang keluar dari kelompoknya Sayyidina Ali, yang mana golongan ini disebut sebagai sekte Khawarij, yaitu tokohnya Ibnu Muljam pada waktu itu. Nah, ini golongan ini yang akan menjadi cikal bakal gerakan Islam ekstrim atau Islam radikal. Nah, karena pemahaman mereka itu sangat tekstual, bahkan memandang Ali yang kompromi dengan Muawiyah itu dipandang sebagai tindakan yang melanggar syariat. Dan bahkan lebih parahnya lagi, Ali itu dianggap sebagai kafir. Dan peristiwa yang mengerikan, Ali bin Abi Thalib sampai terbunuh oleh Ibnu Muljam, oleh tokoh Khawarij, ketika setelah sholat subuh beliau ditikam dari belakang dan dibunuh. Nah, makanya tidak heran ketika saat ini banyak terjadi persekusi-persekusi. Akhir-akhir ini kita ada kejadian di Indonesia, seorang ulama yang ditusuk. Beberapa waktu yang lalu juga terjadi. Ini sudah terjadi dari masa sahabat, bahkan dari masa Rasulullah ini sudah terjadi. Ketika Rasulullah sedang sujud, terus ada yang menempelkan kotoran unta di punggungnya. Nah, ini gerakan-gerakan persekusi ini sudah terjadi dari zaman dulu. Akan tetapi di masa Sayyidina Ali ini dilakukan oleh umat Islam sendiri. Dan bahkan Ibnu Muljam itu seorang yang hafal Quran. Ibnu Muljam itu seorang yang hafal hadis. Tetapi dengan pemahaman yang sempit, memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara tekstual, ini sampai melakukan ekstremisme, radikalisme, sampai membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Rasul, bahkan seorang menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada lagi golongan yang setia dengan Sayyidina Ali, akan tetapi dengan kesetiaannya mereka sampai fanatisme terhadap Sayyidina Ali dan tidak mengakui khalifah-khalifah sebelumnya, yaitu yang disebut dengan golongan Syiah. Terus ada lagi golongan yang diantara Syiah dan Khawarij, yaitu ada yang namanya golongan Murji'ah. Murji'ah ini memandang bahwa menunda hukum dari Sayyidina Ali. Jadi dia tidak menyalahkan Sayyidina Ali dan tidak membenarkan Sayyidina Ali, itu Murji'ah. Setelahnya Sayyidina Ali, terus di masa dinasti-dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ini mulai muncul kelompok-kelompok, aliran-aliran, sekte-sekte dalam ilmu kalam. Ada pada waktu itu Mu'tazilah dengan tokohnya Wasil bin Atha, ada lagi Jabariyah, ada lagi Qadariyah, dan banyak lagi yang lainnya. Mu'tazilah itu mereka suatu golongan yang memahami Islam ini dengan akal yang sebebas-bebasnya, atau bisa disebut dengan liberalisme. Jadi porsi akal itu lebih diunggulkan ketimbang Al-Quran itu sendiri. Itu kalangan Mu'tazilah. Terus ada lagi Jabariyah, ada lagi Qadariyah. Nah, kalau Jabariyah itu, jadi semua kehendak itu adalah atas kehendaknya manusia. Jadi Tuhan itu tidak bercampur tangan. Nah, Qadariyah itu sebaliknya. Nah, begitu kompleksnya persoalan-persoalan ilmu kalam, persoalan kelompok-kelompok, muncullah pada waktu itu
Abu Hasan al-Asy'ari memiliki kegelisahan. Dan sebenarnya Abu Hasan al-Asy'ari, dia itu awal mulanya adalah seorang Mu'tazilah. Karena Abu Hasan al-Asy'ari itu lahir di Basrah sekitar tahun 260 Hijriah, yang mana Basrah itu merupakan kelahirannya Mu'tazilah. Di Basrah itu ketika umur 40 tahun Abu Hasan al-Asy'ari ini merenung. Ternyata ada yang tidak beres ini dengan Mu'tazilah ini. Begitupun di satu sisi ada golongan Islam yang sangat ekstrim. Dia memahami Al-Quran dengan tekstual, sehingga beragama dengan beku, dengan kaku, yang akan mengakibatkan ekstremisme atau fanatisme. Dan ini keduanya saling berseberangan. Dan kondisi tatanan umat Islam ini akan terganggu stabilitasnya. Makanya Abu Hasan al-Asy'ari menyatakan sikap untuk keluar dari Mu'tazilah dan membuat sekte baru, yaitu Asy'ariyah, sekte Asy'ariyah, dan didukung oleh Abu Mansur al-Maturidi. Asy'ariyah ini menjembatani antara kedua ekstrim ideologi, yaitu ideologi kanan dan ideologi kiri, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu terlalu berlebih-lebihan dalam beragama. Nah, sehingga memahami Al-Quran secara tekstual, dan ekstrim kiri itu dia menyepelekan teks Al-Quran sehingga dia mendewakan akalnya itu, atau kita sebut liberalisme dan fundamentalisme. Itu dua kutub aliran ekstrim pada waktu itu. Asy'ariyah menjembatani kedua ekstrim dari aliran agama Islam tersebut. Dan akhirnya Asy'ariyah ini mudah diterima oleh sebagian besar umat Islam di dunia, termasuk Indonesia. Akhirnya ulama-ulama banyak yang ikut dengan sekte Asy'ariyah, termasuk yaitu dari kalangan tasawuf ada Imam Al-Ghazali, terus Junaidi Al-Baghdadi, dan dari kalangan ulama fikih itu juga ada Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, nah, dan lain sebagainya. Dan aliran Asy'ariyah ini menjadi satu aliran yang banyak diterima oleh sebagian besar umat Islam. Nah, ini awal mula istilah moderat. Jadi moderat itu sebenarnya hanya istilah untuk menjembatani ekstrim-ekstrim dalam Islam. Nah, sehingga Asy'ariyah ini yang menjadi cikal bakal adanya sekte Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, dalil Al-Quran tentang Islam moderat. Nah, ini Islam moderat ini terdapat di dalam Al-Quran, yaitu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, karena moderat ini dalam bahasa Arab itu sering disebut sebagai wasat, wasatiyah, wasato. Nah, artinya tengah-tengah atau adil. Wa kadzalika, dan begitu pula ja'alnakum, kami jadikan kamu ummatan wasato, sebagai umat yang adil. Wasato di situ disebutkan sebagai umat yang adil. Dalam tafsir yang lain, yaitu tafsir Al-Waziz, Wahbah Al-Juhaili mengatakan tentang ayat ini, ia memaknai kami jadikan kalian umat yang terbaik, adil, dan sebagai umat moderat. Nah, jadi wasato itu umat yang terbaik. Kenapa dikatakan terbaik? Karena Islam moderat ini merupakan Islam yang matang, bukan Islam yang ujug-ujug atau tiba-tiba ada, bukan. Abu Hasan al-Asy'ari merenungi itu sampai 40 tahun untuk menemukan moderasi keberagaman.
sampai 40 tahun. Jadi memahami bagaimana pola pikir ekstrim kanan, memahami pola pikir ekstrim kiri, sehingga jadilah Islam moderat, Islam yang matang, Islam yang terbaik. Nah, ini di dalam tafsir Al-Waziz, yaitu Wahbah Al-Zuhaili. Begitu pula dalam tafsir Al-Kasyaf, Syekh Imam Jamakhsyari mengartikan ummatan wasaton itu sebagai umat terbaik. Lanjut. Lalu sejatinya apa itu Islam moderat itu? Sebenarnya Islam moderat sendiri bukanlah suatu sekte, bukanlah suatu golongan. Akan tetapi Islam moderat itu adalah sebuah istilah, karena moderat sendiri adalah nilai dari Islam itu sendiri. Moderat itu adalah nilai dari Islam itu sendiri. Islam yang moderat. Islam itu yang moderat. Karena pada dasarnya Islam itu sebagai risalah yang rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam. Jadi tidak ada ekstrim, tidak ada pilih kasih, tidak ada intoleran. Tetapi Islam ini menebarkan rahman, menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang bagi seluruh alam. Tidak pernah membeda-bedakan. Itu prinsip Islam yang sebenarnya, nilai Islam yang sejatinya, yaitu Islam moderat. Islam moderat ini memahami ajaran Islam dengan kandungan Al-Quran. Jadi memahami Al-Quran itu bukan secara tekstual, bukan secara tekstual, tetapi secara kontekstual. Karena Al-Quran sendiri merupakan ayat yang muhkamat dan mutasyabihat. Nah, ini ada ilmu-ilmu yang sangat luas untuk bisa memahami Al-Quran. Saat ini banyak terjadi orang yang memahami Islam hanya dari terjemahan Al-Quran, bukan dari tafsir Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sangat tinggi bahasanya. Ya, bisa diibaratkan sebagai bahasa langit dan harus diterjemahkan ke dalam bahasa bumi. Tentunya banyak ilmu-ilmu yang harus kita lalui untuk bisa memahami Al-Quran. Ulumul Quran, ada ilmu balaghah, ilmu bahasa, ada mazaj, ada bayan, ada ma'ani, terus ada asbabun nuzul dan lain sebagainya. Begitupun hadis, ada asbabul wurud, ada hadis sahih, ada hadis dhaif, dan lain sebagainya. Ini tidak mudah untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Islam moderat ini memahami Al-Quran ini secara kandungan, secara tekstual, dengan keilmuan-keilmuan untuk memahami Al-Quran. Kaidah syar'iyyah, maslahahnya serta menjadi penengah yang mempertimbangkan toleransi dalam melihat persoalan sosial. Nah, jadi Islam moderat ini bisa mengakomodir segala persoalan-persoalan sosial, perkembangan zaman. Jadi perkembangan zaman itu Islam moderat ini bisa mengikuti. Sebagaimana prinsipnya al-muhafadzah ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, kalau dalam kaidah usul yang dijadikan sebagai pedoman oleh kalangan Nahdiyin khususnya. Dia menjaga tradisi yang lama, yang baik, dan mengambil tradisi baru yang lebih baik, dalam artian peka terhadap perkembangan zaman. Nah, ini Islam moderat. Dan Islam moderat berorientasi pada prinsip santun dalam bersikap, lemah lembut, ramah tamah, berinteraksi yang harmonis dalam bermasyarakat, mengedepankan kedamaian serta anti terhadap kekerasan dalam dakwah. Nah, Islam moderat ini mengedepankan kasih sayang, santun, sebagaimana prinsip rahmatan lil alamin itu. Jadi tidak ada kekerasan, intoleran, ya, radikalisme di dalam Islam moderat. Selanjutnya, prinsip-prinsip Islam moderat.
Memahami Islam secara komprehensif, yaitu yang tadi memahami Al-Quran, As-Sunnah itu secara kontekstual. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi ada ijma, ada qiyas. Jadi tidak cukup kita bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi ada ijma, ada qiyas para alim ulama. Kita ini sudah jauh dari zamannya Rasulullah. Tentunya dalam jarak yang sangat jauh ini kita tidak bisa langsung mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah di zamannya Rasulullah SAW. Kita sudah terlewati beberapa masa, yaitu masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'ut tabi'in. Nah, kita ini tabi'ut 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 tabi'in. Makanya kita tidak bisa langsung memahami Al-Quran dan As-Sunnah melalui para ulama dengan ijma, dengan qiyas. Itu Islam. Yang kedua, toleransi terhadap berbagai perbedaan yang ada. Perbedaan pendapat, perbedaan ras, perbedaan budaya, bahkan perbedaan agama. Nah, ini toleransi atau tasamuh. Selanjutnya keadilan. Jadi Islam moderat ini mengedepankan keadilan. Keadilan ini adalah prinsip yang sangat fundamental bagi umat Islam. Baik itu adil untuk diri sendiri, adil untuk orang lain. Adil itu tidak mesti kita menjadi seorang pemimpin, tidak mesti kita menjadi seorang hakim. Tetapi diri sendiri juga itu harus adil terhadap diri sendiri. Ya. Kedisiplinan, ketaatan itu adalah sebuah bentuk keadilan. Adil kepada orang lain, tidak pernah membenci kepada orang lain, tidak pernah melakukan persekusi kepada orang lain, itu adalah sebuah keadilan. Islam Nusantara, wujud moderasi Islam di Indonesia. Nah, ini Islam Indonesia ini termasuknya Islam yang moderat. Karena dalam sejarahnya dulu penyebar Islam ke Indonesia, yaitu para wali songo, mereka melakukan akulturasi budaya, tidak pernah menghilangkan tradisi-tradisi yang ada di Nusantara, akan tetapi memodifikasi budaya itu dengan ajaran Islam. Nah, itu dengan cara yang damai, dengan cara yang santun, tidak pernah ada pemaksaan dalam penyebaran agama Islam. Ini ulama-ulama Nusantara pada waktu itu. Awal mula masuk ke tanah Jawa, yaitu ada yang namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, atau yang sering kita kenal sebagai Syekh Jumadil Kubro. Ada lagi yaitu Syekh Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi, atau yang sering kita kenal Syekh Subakir. Terus ada lagi keturunan dari Syekh Jumadil Kubro, yaitu Mbah Ibrahim Asmorokondi. Terus dilanjutkan oleh Syekh Ishaq, dilanjutkan oleh Syekh Ainul Yakin, dilanjutkan oleh Sunan Giri. Ada Sunan Ampel. Nah, di Jawa Barat ada yang namanya Syekh Kuro. Nah, Syekh Kuro ini dia seorang ahli Quran, punya murid yang namanya Subang Larang. Nah, Subang Larang ini dicintai oleh seorang raja, ya, raja yang bukan Islam, karena pada waktu itu Pajajaran itu bukan Islam, yaitu Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi. Nah, akhirnya perkawinan antara Islam dan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pada waktu itu di Nusantara ini menghasilkan suatu produk Islam yang moderat, Islam yang toleran. Syekh Kuro mengizinkan Subang Larang dinikah oleh Pamanah Rasa.
oleh Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi meskipun bukan orang Islam. Nah, dan pada akhirnya dari pernikahan itu mendapatkan keturunan Rara Santang, Kian Santang, dan Walang Sungsang. Rara Santang itu dia punya anak yang namanya Syekh Syarif Hidayatullah, muridnya Syekh Datu Kahfi. Datu Kahfi muridnya dari Syekh Kuro. Sehingga tersebarlah ajaran agama Islam dari Syekh Syarif Hidayatullah. Dia punya anak Syekh Hasanuddin, dan muncullah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa Barat. Begitupun di tataran Jawa Tengah, Jawa Timur, itu leluhur mereka adalah Brawijaya V atau Kerajaan Majapahit. Punya cucu Raden Patah Demak. Nah, punya cucu Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging punya anak Jaka Tingkir sebagai pimpinan Kerajaan Pajang. Nah, ini hasil dari akulturasi budaya, bahkan akulturasi agama, perkawinan antar agama. Kalau pada waktu itu Wali Songo, ulama-ulama yang menyebarkan Islam ini secara ekstrim, Islam saat ini di Indonesia tidak akan sebesar ini, tidak akan seaman ini, tidak akan setentram ini. Indonesia yang dengan berbagai perbedaan dari Sabang sampai Merauke, ya, berbagai perbedaan suku, ras, agama ini ada semua di Indonesia. Tetapi Indonesia ini menjadi negara yang paling aman di dunia. Kita lihat negara-negara Islam yang lain, di Suriah, di Afghanistan, di Palestina, terjadi gejolak, peperangan, konflik dan lain sebagainya. Tetapi Indonesia, berbagai macam perbedaan, berbagai macam warna, ini Indonesia ini tetap aman dengan populasi Islam terbesar di dunia. Ini tiada lain dan tiada bukan adalah ajaran dari ulama-ulama terdahulu, Wali Songo, yang mengajarkan Islam moderat. Islam Nusantara itu adalah Islam yang lahir dan tumbuh dalam balutan tradisi dan budaya Nusantara. Islam yang damai, ramah, dan toleran. Nah, menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau kita kenal dengan Gus Dur dalam buku Pribumisasi Islam, Islam Nusantara ini sebagai ajaran normatif yang berasal dari Tuhan kemudian diakulturasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa menghilangkan identitasnya masing-masing. Jadi tetap ajaran Islam itu ya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini jangan sampai salah paham terhadap Islam Nusantara. Islam Nusantara itu ajaran tetap dari Al-Quran dan As-Sunnah secara normatif, akan tetapi dimodifikasi, diakulturasi dengan kebudayaan yang ada di Nusantara. Kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada di Nusantara. Nah, ini diakulturasikan. Di Nusantara biasanya ada yang namanya tumpengan. Nah, ini diakulturasi. Bagaimana tumpengan itu yang dulunya sebagai ajaran Bhairawa Tantra, orang-orang Hindu, ini dimodifikasi bagaimana supaya dimasuki dengan ajaran Islam. Jadi zaman dulu itu ada yang namanya ajaran Bhairawa Tantra. Dia itu yang suka memuas-muaskan hawa nafsu. Ya, dia membuat tumpeng, terus minum minuman arak, ya, terus ada ingkung. Ingkungnya itu bukan ingkung ayam tetapi ingkung manusia. Nah, ajaran itu diberantas ya oleh Syekh Subakir, oleh Syekh Jumadil Kubro, terus dibantu oleh Syekh Subakir, terus diteruskan oleh Sunan Bonang. Nah, ajaran itu diganti. Tumpengnya masih ada. Araknya itu diganti dengan air teh, dengan air kopi. Nah, ingkung menungso itu diganti dengan ingkung ayam. Terus ajaran Bhairawa Tantra Ngrogosukmo itu diganti dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, itu betapa cerdasnya ulama pada waktu itu. Nah, itu Islam Nusantara. Saat ini kita sholat menggunakan batik. Batik ini adalah budaya Nusantara.
Sholat itu adalah ajaran agama Islam. Nah, itu ajaran Islam Nusantara. Ada tahlilan. Nah, tahlilan itu pada waktu itu zaman Hindu. Ketika setelah orang mati biasanya ada kumpul-kumpul orang di rumahnya, orang yang meninggal itu, supaya orang yang meninggal itu tidak kesepian, ya hanya kumpul-kumpul saja. Kayak ngopi-ngopi, terus main gapleh dan lain sebagainya. Nah, datang Wali Songo, kumpul-kumpul itu masih tetap ada, tetapi diganti dengan bacaan-bacaan tahlil, bacaan-bacaan Al-Quran, sehingga sampai sekarang ada yang namanya tahlilan dari mulai 7 hari, 40 hari sampai 100 hari. Itu budaya Nusantara, tetapi dimasuki, dimodifikasi dengan ajaran agama Islam, sehingga Islam di Nusantara ini merupakan wujud moderasi Islam yang ada di Indonesia. Islam Nusantara ini berdiri di antara dua paham yang berseberangan, yaitu liberalisme dan fundamentalisme. Ya, liberalisme itu yang mendewakan akal, ekstremisme atau fundamentalisme itu yang memahami Al-Quran hanya dengan secara tekstual. Kita lanjut. Kenapa harus Islam moderat? Nah, ini menurut Hasan Al-Basri yang dinukil oleh Syekh Abdullah bin Bayyah dalam kitab Al-Amal fil Islam wa Thaqafah At-Tasamu wal Wi'am. Beliau mengatakan Fad-dinu wasitatun bainal ghulu wa taqsir kama yaqul At-Tabi'i Al-Jalil Al-Hasan Basri wa kadza qala Ibnu Ibad An-Nafazi wa la syai'a asyaddu 'ala nafsi min mutaba'ati syar'i wa huwa at-tawassut fil umur kulliha fahiya abadu mutalaffatu ila ahdi tarfain laukut wa hafihi. Beragama Islam ini berarti berada di posisi moderat atau di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan atau kiri, seperti yang diungkapkan Imam Hasan Al-Basri ya, mengenai hal ini. Ibnu Ibad An-Nafzi mengatakan berada di jalan syariat adalah hal terberat untuk dilakukan, karena hal itu selalu bersikap adil dan di tengah-tengah atau moderat. Jadi kita tidak terlalu berlebih-lebihan dalam beragama Islam, karena berlebih-lebihan ini akan mengakibatkan terhadap fanatisme. Akhirnya dia bisa melakukan ekstrim, bisa melakukan intoleran, bisa melakukan radikalisme terhadap orang-orang yang ada di luar agama Islam. Memberikan solusi di tengah polemik pertentangan dan pertengkaran di tubuh umat Islam, memberikan pemahaman akan nilai Islam yang sesungguhnya, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini di Islam moderat ini memberikan pemahaman yang sebenarnya tentang ajaran agama Islam, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang, perdamaian, toleransi, keramahan, kedamaian. Itu Islam moderat. Tantangan Islam moderat saat ini, pertama, memahami Islam secara instan dan tekstual. Nah, ini mulai muncul kembali orang-orang umat Islam yang memahami Al-Quran hanya secara tekstual. Jadi hanya secara terjemahan saja. Ya, apalagi saat ini di era globalisasi, di mana media sosial ini sudah bisa mempengaruhi peradaban umat manusia di dunia, sehingga mendapatkan apapun itu dengan mudah melalui adanya media, termasuk mempelajari agama Islam, termasuk memahami agama Islam dari Google, dari YouTube yang sumbernya tidak jelas, sehingga dia memahami Islam hanya secara instan. Bahkan ada yang sampai berani menyampaikan agama Islam menjadi seorang ustadz, menjadi seorang kiai, tanpa melalui proses pembelajaran Islam secara komprehensif. Nah, ini sebuah tantangan. Terus selanjutnya, banyak tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama Islam. Ya, sekarang banyak terjadi persekusi-persekusi, bahkan di kalangan antara umat Islam sendiri.
seperti yang terakhir terjadi pada bulan Agustus kemarin di Solo, itu ada persekusi terhadap seorang Habib hanya karena berbeda pemahaman tradisi, ya, dia dipukuli, dipersekusi. Nah, ini kekerasan yang mengatasnamakan agama Islam, apalagi terorisme, pengeboman tempat-tempat ibadah non muslim. Nah, ini merupakan tantangan bagi Islam moderat saat ini. Selanjutnya juga sikap individualisme atau apatisme terhadap realitas sosial, ini juga sebuah tantangan. Ya, di zaman yang sangat berkembang, sangat canggih, era media sosial ini membuat manusia tingkat individualisme atau apatismenya tinggi. Jadi susah untuk bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar. Ya, kita lihat saja realitas sosial yang ada sekarang, anak-anak muda dengan smartphone-nya ya, atau HP-nya, dia sibuk main HP sendiri, ya, kurang interaksi sosial di media sosial, akhirnya larinya ya ke media sosial. Ujaran-ujaran kebencian, fitnah, penyebaran hoax dan lain sebagainya. Ini karena individualisme dan sikap apatis. Ini juga merupakan tantangan. Terus pergerakan masif aliran-aliran radikal dan Islam transnasional. Nah, ini sudah mulai berani menampakkan diri sekarang itu, ajaran atau aliran-aliran Islam transnasional. Nah, wal jamaah ini yang tadi sudah saya bicarakan bahwasanya akarnya yaitu pemikiran Imam Abu Hasan al-Asy'ari untuk menjembatani berbagai macam ideologi yang saling kontradiktif, ya, ideologi-ideologi yang saling berseberangan, yang ekstrim, baik itu ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah ini menjembatani dari ideologi-ideologi tersebut. Dan Ahlussunnah wal Jamaah ini dia memahami Islam secara komprehensif, ya, yang dijadikan sumber atau pedoman itu bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi juga mengambil dari ijma, mengambil juga dari qiyas, dan juga para ulama-ulama. Nah, ini Ahlussunnah wal Jamaah. Memiliki karakteristik menjembatani atau menjadi jalan tengah dari berbagai perbedaan yang saling berseberangan. Dan nilai-nilai dari Ahlussunnah wal Jamaah yaitu ada tawassut, tawazun, tasamuh, ya, yang moderat itu sendiri, terus tasamuh toleransi, tawazun keseimbangan, ta'adul keadilan, sehingga menciptakan Islam yang damai, Islam yang ramah, Islam yang toleran, Islam yang sejatinya nilai Islam itu sendiri yaitu Islam rahmatan lil alamin, menjadi kasih sayang penentram bagi seluruh alam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Hadzanallahu wa iyyakum wa afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.